Tiga negara Asia Tenggara yang dijagokan lolos Piala Asia U20 2025. Apakah timnas Indonesia jamu Cina di Stadion Harapan Papua di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Tiga pemain yang segera dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tiga negara yang gagalkan timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024 tampil tak berdaya di Prancis. Tiga negara Asia Tenggara yang dijagokan lolos Piala Asia U20 2025. 11 negara Asia Tenggara akan ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 21-29 September 2024. Negara-negara Asia Tenggara ini akan tergabung ke dalam beberapa grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 4-5 tim. Juara di masing-masing grup, 10 negara akan lolos otomatis ke Piala Asia U20 2025 yang dilangsungkan di China pada 6-23 Februari 2025. Sementara itu, dari 10 runner-up, hanya 5 runner-up terbaik yang diizinkan melaju ke putaran final Piala Asia U20 2025. Berikut 3 negara Asia Tenggara yang dijagokan lolos ke Piala Asia U20 2025. Negara yang pertama yaitu Timnas Vietnam. Timnas Vietnam diuntungkan status mereka sebagai tuan rumah. Mereka tergabung di grup A bersama Suriah, Bangladesh, Bhutan, dan Guam. Di atas kertas, timnas Vietnam U19 bisa mengatasi perlawanan Bangladesh, Bhutan, dan Guam. Rival tersengit Vietnam adalah Suriah, yang notabene salah satu kekuatan sepak bola di Asia Barat. Negara yang kedua yaitu Timnas Thailand. Timnas Thailand U19 menunjukkan permainan level Asia saat finish di runner-up Piala ASEAN U19 2024. Sayangnya, permainan cantik yang ditunjukkan skuad Emmanuel Ferreira belum dipadukan dengan kemampuan memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Seperti Vietnam U19, Thailand U19 berstatus sebagai tuan rumah. Thailand tergabung di grup H bersama Filipina, Brunei, dan Irak. Sebagai catatan, Irak U19 merupakan runner-up Piala Asia U20 2023. Dan nama yang terakhir atau negara yang terakhir yaitu Timnas Indonesia. Timnas Indonesia merupakan tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Berbeda dengan Thailand dan Vietnam yang masing-masing tergabung dengan satu tim kuat. Lain halnya dengan timnas Indonesia. Hasil drawing benar-benar menguntungkan timnas Indonesia U19, yang mana mereka satu grup dengan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Jika tidak ada aral melintang, Jens Rappen dan kawan-kawan diprediksi lolos ke Piala Asia U20 2025 sebagai juara grup F. Tetapi, timnas Indonesia harus tetap waspada. Jangan sampai meremehkan lawan saat bertanding. Apakah timnas Indonesia jamu Cina di Stadion Harapan Papua di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Timnas Indonesia bakal menjamu Cina di Stadion Harapan Papua. Ya, potensi itu bisa saja terjadi karena Cina melakukan langkah tidak populer saat menjamu timnas Indonesia di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 15 Oktober 2024. Skuad negeri tirai bambu julukan timnas Cina memilih menjamu timnas Indonesia di Stadion Qingdao. Jarak antara Stadion Qingdao dengan lokasi pendaratan pesawat timnas Indonesia di kota Beijing, Cina sekitar 7 jam perjalanan. Karena itu, kondisi fisik skuad asuhan Shin Tae-yong berpotensi terkuras sebelum melakoni pertandingan.
Terlebih, beberapa hari sebelumnya, atau tepatnya pada 10 Oktober 2024, Timnas Indonesia baru saja menantang Bahrain di kandang lawan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal pemilihan venue yang dibuat Federasi Sepak Bola Cina. Erick Thohir bahkan berkelakar bakal mengerjai balik Cina. Saat di Cina, kami ditaruh di kota yang jaraknya 6,5 jam dari Beijing. Tentunya, semua negara ingin mempersulit tim tamu. Kita tentunya ingin menjadi tuan rumah yang baik. Namun, kalau kami dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di Indonesia, kata Erick Thohir. Stadion Harapan di Papua atau yang lebih dikenal sebagai Stadion Lukas NMB bisa menjadi alternatif kandang Timnas Indonesia saat menjamu Cina. Atmosfer yang dihadirkan supporter di Papua bisa memberikan tekanan lebih kepada Timnas Cina. Menarik menanti, venue mana yang dipilih PSSI saat Timnas Indonesia menjamu Cina di matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 Juni 2025. Tiga pemain yang segera dinaturalisasi untuk perkuat Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ya, sebanyak 3 pemain yang segera dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2025 akan diulas di channel ini. Medio awal bulan ini, manajer Timnas Indonesia U19 Ahmad Zaki mengatakan ada 3 pemain keturunan yang segera diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Meski belum diketahui kapan akan memegang paspor Indonesia. Pemain-pemain ini diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia U19 saat mengarungi grup F kualifikasi Piala Asia U20 melawan Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Tenaga 3 pemain itu dibutuhkan Timnas Indonesia U19 untuk finish sebagai juara grup F, sekaligus memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Pemain yang pertama yaitu ada Dion Marquis. Timnas Indonesia U19 memiliki trio bek tangguh atas nama Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, dan Alvarez Buffon. Namun, untuk bersaing di level yang lebih tinggi, Timnas Indonesia U19 membutuhkan tenaga tambahan. Dion pun dipilih. Bek bertinggi badan 188 cm ini terlihat tampil militan saat skuad Garuda Nusantara mentas di Toulon Cup 2024. Nama yang kedua ada Tim Gevens. Berbeda dengan Dion yang belum memiliki kontrak profesional atau kontrak profesional, Tim Gevens sudah memilikinya. Ia mendapatkan kontrak profesional setelah diboyong klub Liga 2 Belanda FC Emmen. Berusia 19 tahun, Tim Gevens merupakan tenaga tambahan luar biasa bagi Timnas Indonesia U19. Posisi bermain Tim Gevens sama persis dengan Kapten Timnas Indonesia U19 Doni Tri Pamungkas. Dan nama yang terakhir yaitu Mauresmo Hinoke. Mauresmo Hinoke sebelumnya berstatus pemain FC Dordrecht U21 seperti Jens Raven. Namun, per musim panas ini, Mauresmo dipromosikan ke tim senior FC Dordrecht yang mentas di Liga 2 Belanda. Winger 19 tahun ini pun sudah mengikuti sesi pramusim FC Dordrecht. Di unggahan terbaru FC Dordrecht yang membagikan foto Jens Raven mengangkat trofi Piala AFF U19 2024. Mauresmo Hinoke menaruh emoji jam pasir, tanda sedang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Tiga negara yang gagalkan Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024 tampil tak berdaya di Prancis. Sebanyak 3 negara yang menggagalkan Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024 tampil tak berdaya di Paris. Hal ini tentu sangat memalukan.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 hampir lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Sayangnya, di babak ini skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 tumbang. Kekalahan juga terjadi saat Timnas Indonesia U23 bertanding di perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024 dan playoff Olimpiade. Usut punya usut, deretan tim yang menjegal asa Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024 tak mampu berbuat banyak. Bahkan, tim-tim tersebut hampir dipastikan tidak lolos ke perempat final. Berikut 3 negara yang gagalkan Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Negara yang pertama yaitu Timnas Uzbekistan U23. Timnas Uzbekistan U23 menjadi tim pertama yang menjegal Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Setelah menumbangkan Rizky Ridho dan kolega dengan skor 2-0 di semifinal Piala Asia U23 2024. Uzbekistan menjadi wakil Asia yang sangat diandalkan. Uzbekistan justru tampil melempem di Olimpiade Paris 2024. Dari 2 laga awal, Abosbek Faizullayev dan kawan-kawan menelan kekalahan 1-2 dari Spanyol dan 0-1 dari Mesir. Hasil ini membuat Uzbekistan U23 dipastikan gagal lolos ke perempat final. Sementara itu, laga terakhir melawan Republik Dominika tidak lagi menentukan apapun bagi mereka. Tim yang kedua yaitu Timnas Irak U23. Timnas Irak U23 juga menjegal asa Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Sebab, pada ajang Piala Asia U23 2024, pasukan Singa Mesopotamia mengalahkan skuad Garuda Muda di perebutan posisi ketiga sekaligus mengamankan 1 tiket ke Olimpiade Paris 2024. Di Paris, Irak tampil kurang greget. Mengawali turnamen dengan cukup baik setelah menang 2-1 atas Ukraina di laga perdana. Irak justru terbantai 1-3 dari Argentina di laga kedua. Dan di laga terakhir menghadapi Maroko, Aimen Hussein dan kolega harus menang untuk melaju ke perempat final Olimpiade Paris 2024. Dan tim yang terakhir yaitu Timnas Guinea. Guinea menjadi tim yang memupus harapan Timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024. Parahnya lagi, tim asal Afrika ini mengalahkan Indonesia U23 dengan skor 1-0 di playoff Olimpiade Paris dengan cara yang kontroversial. Saat itu, wasit memberikan 2 hadiah penalti kontroversial yang membuat pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong naik darah. Bak terkena karma, Guinea tak mampu berbuat banyak di Olimpiade Paris 2024. Dalam 2 laga awal, Guinea kalah 1-2 dari Selandia Baru dan tumbang 1-0 dari tuan rumah Prancis. Karena hasil ini, Guinea sudah pasti tersingkir dari Olimpiade Paris 2024. Laga terakhir menghadapi Amerika Serikat juga tak lagi menentukan apapun bagi mereka.